Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi hadana iman wal islam wal ihsan wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati guru kami Bapak Haji Jamrudin, kami hormati guru kami Bapak Ustaz Dr. Ahmad, Bapak Ustaz Gofur, Kiai Haji Pak Kusman. Kemarin berikan tausiah, saya alhamdulillah dapat hadiah. Langsung jawab, kalau enggak jawab yang lain saya tidak dapat. Dan Abah Basri dan para sesepuh serta ibu-ibu jamaah Masjid Al-Istiqomah yang istiqomah sampai saat ini, alhamdulillah kita bisa hadir menikmati bulan Ramadan yang ke-8 ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan yang sangat luar biasa dan sangat istimewa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada hambanya, untuk banyak beribadah di bulan Ramadan ini, karena memang banyak Allah memberikan kita berbagai kenikmatan, pahala-pahala yang berlipat ganda, bahkan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak saudara kita dan sahabat-sahabat kita tidak bisa menikmati Ramadan tahun 1445 Hijrah ini, sebagaimana disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Pak Kusnan kemarin. Juga ada yang meninggal, ya, ini nggak bisa ikutin. Bahkan juga boleh sampai ke 7, pas kecelakaan dia meninggal, ada kecelakaan, ada sakit. Dan di pemakaman itu terus mengalir tuh, ya, setiap saat. Jadi nggak tua, nggak muda, nggak bayi, bahkan di dalam kandungan pun mati. Jadi harus kita siap-siap. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, Rasul kita, Sayyidina besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan umat yang istiqomah. Insyaallah kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid DKM Al-Istiqomah yang memberikan kesempatan saya untuk bisa berdiri di sini, bisa ikut sharing, menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan. Yang boleh jelas, saya belajar terus. Al-Fatihah masih tuntut terus sama Pak Jamal, ya, dari hak kecil, hak besar. Ada An'am, ada lagi Ihdinas Shiratal Mustaqim, M-nya itu masih mintong. Bisa juga terdengar mustaqim. Ini mustaqim atau mustaqim? Ada nun apa M? Selalu kita ingatkan terus, ya, kita harus belajar terus. Ya. Saya mau kerja itu belajar pagi-pagi, coba bisa sementara Ahmad 30 pagi saya belajar. Sampai sekarang belum bisa juga. Masih dituntut kayak gini. Saya masih terus. Kita alhamdulillah nih Masjid Al-Istiqomah yang luar biasa mewahnya. Ya, mewah, bagus, bersih, resik, apik. Karpetnya juga enak, adem lagi, luar biasa. Saya coba-coba kemarin menemukan ini dapat catatan jadwal tahun 2004. Ketua masjidnya adalah Pak Haji Abed. Saya
buka itu dari hari pertama sampai ke bagaimana manfaatnya bulan Ramadan itu malam-malamnya. Jadwal semua. Jadwalnya juga jadwal tausiah setiap hari ada, kecuali pas akhir Ramadannya. Semakin maju. Kemudian juga baca hadis, habis sholat fardu hadis, tadarus terus. Alhamdulillah dengan majunya Masjid Al-Istiqomah semakin maju. Buktinya sekarang juga semakin maju jamaah itu. Ya, kita tadarusan habis tarawih itu malam juga terus. Biasanya ada 10 orang, 12 orang, sekarang tinggal 3 atau 4 orang. Makin maju bagus. Ya, saya mau cerita sedikit. Yang bagi berpengalaman ke Masjidil Haram pada bulan Ramadan. Itu bulan sebelum bulan Ramadan itu penuh. Apalagi bulan Ramadan. Apalagi 10 terakhir. Kenapa? Makin penuh bahkan juga ke jalan-jalan itu saja. Saya keluar waktu itu, tapi kok sebab terbaliknya kalau di Indonesia makin maju perubahan. Padahal pahalanya makin banyak. Kok ditinggalin gitu? Di sana berebutan. Dari mulai asar ya, sampai kalau terus lagi duduk aja di situ nggak berubah. Lebih padat daripada musim haji. Karena dalam musim haji kan muter ya, ada kawal, ada sari, ada mana. Kalau ini kan terus sampai tarawih terus duduk sampai nungguin maghrib aja kita apa berbuka asar itu langsung dikasih plastik makanan apa semua. Jam-jam kayak kurma, gak mau putih gitu ya. Itu lo main tarik-tarik di sini aja di sini. Karena pengen sedekah juga. Ya. Jadi emang kita kesempatan ini justru kita harus perbanyak. Masih ada berapa lagi? 20 lebih. Kasih target. Saya harus sholat wajib di masjid. Sebelumnya harus sholat sunnah perbanyak. Qobliyah, ba'diyah. Ya, subuh sholat fajar dulu. Terus subuh. Setelah itu terus zikir-zikir. Kemudian tadarus. Nah, sudah peningkatan tuh. Ada mau tingkatannya halaman ke, dari halaman jadi 2 halaman, dari 2 halaman jadi 3 halaman, atau dari 1 juz jadi ke 2 juz dan seterusnya. Yang hafal sekali bisa 3 kali atau 2 kali. Itu kalau kualitasnya. Perlu juga kualitas dengan bukan dengan halaman, dengan bacaannya, mahfadznya. Nah, itu harus belajar terus. Hak kecil sama hak besar yang belum bisa mau jadi imam. Astagfirullah. Padahal itu wajib harus benar. Terus kayak ingin diajarin itu sama Pak Jamal. Pak Jamal juga sekarang mundur juga tuh. Yang tadi biasa tuh sekali Rabu hari Sabtu. Juga mohon maaf. Kita pengen diajarin tulis gitu. Jangan bawa plus kita terus. Ya Pak Taufik ya, Pak Agus. Ini kita terus dikawal terus. Jam habis sekarang ibu-ibu Pak sampai jam 9. Habis dari subuh sampai jam 9 baru pulang. Luar biasa ibu-ibu. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kemudian Allah SWT, si ada Pak Ewe Niantinya sendiri. Mohon maaf Pak Ewe. Ya. Allah menciptakan malaikat. Ya. Itu malaikat itu diberi akal dan syahwat. Diberi akal tanpa syahwat. Jadi pokoknya beribadah terus nih, gak ada syahwat, amal ibadah mengenai Allah. Tapi kalau binatang Allah berikan syahwat tanpa akal. Syahwatnya gak ada akalnya, dia binatang. Nah manusia diberi dua-duanya. Syahwat dikasih, akal dikasih. Luar biasa. Tapi ingat,
Kalau akalnya itu bisa menguasai syahwatnya, itu kedudukannya lebih besar daripada malaikat, lebih mulia daripada malaikat. Tapi sebaliknya, apabila akal itu kalah dengan syahwatnya, itu kita manusia ini lebih buruk daripada binatang. Maka itu kita diberikan Ramadan ini yang untuk banyak ibadah kita. Ya, kita kuasai syahwat kita. Ya, Ramadan itu, ya kita tahan syahwat-syahwat kita. Makanya boleh makan siang hari, nggak boleh malam aja. Begitu juga makan suami dan sebagainya dilarang, kita bisa tahan. Insya Allah kita masih ada sekitar 20 hari lagi, ya. Kita meningkatkan iman dan takwa kita. Pertama, sholat kita yang tinggal, perbanyak sholat sunnah, ya. Kemudian yang kedua adalah apalagi Pak Irfani, tadarus Al-Quran, ya. Banyakin baca Al-Quran. Bukan hanya baca saja, kita lihat terjemahannya, tafsirnya, ya. Bagus lagi ada gurunya bisa membimbing, kita tahu, akhirnya kita amalkan. Dan yang ketiga adalah banyak sholat, banyak sedekah, infak yang terbaik kita. Kita bantu saudara kita, kerabat-kerabat kita, dan piatu dan orang yang membutuhkan kita. Kita banyak ya, untuk sholat. Insya Allah kita akan masuk di surga. Namanya apa surga? Oleh ahli puasa Ar-Royan 100 untuk Pak Haji Ghafur. Ar-Royan luar biasa ya. Nah, sekarang ada satu pertanyaan yang untuk pertama untuk anak-anak, untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Kuis untuk sekedar apa ya, ikut-ikut Pak Haji ini lah, Pak Ustaz, ikutlah ya. Untuk anak-anak, halo, anak-anak dengar nggak? Nah, ini kuis nih berhadiah ya. Surat pertama apa yang ada dalam Al-Quran? Nah, bagus. Dapat namanya siapa? Dadan. Dina. Kayak gitu ya mustaqim. Ya, kasih hadiah. Ini dia. Ini anak soleh pintar di masjid. Sekarang ibu-ibu. Anas surat berapa? Anas itu surat 14. Pintar ibu. Buat hadiah. Jago-jago semua. Saya minta. Luar biasa. Siapa itu namanya? Alhamdulillah. Kemudian ada bapak-bapak. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Surat keberapa, ayat keberapa? Ayatnya betul nomor. Surat keberapa? Salah. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayo, salah, bosan. Kita bisa ditarik HP.
Ya pokoknya terserah deh. Mana ya? Pokoknya betul jawabannya. Justru 8 saya ingat. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita perbanyak ya ibadah kita. Jadi sholat sunnah kita perbanyak, baca Al-Quran kita perbanyak, begitu juga sedekah atau infak yang terbanyak dan terbaik. Mudah-mudahan kita nanti dimasukkan dalam surga oleh Allah SWT, di surga yang Ar-Rayyan. Ya, insyaallah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.